Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Agril Fernandia Herani Siragar. Saya merupakan mahasiswi program studi kewirausahaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Nah, kali ini saya akan memaparkan jawaban hasil dari analisa saya terkait pertanyaan yang telah diberikan dosen pengampu saya, yakni Bapak Bambang Purnomo, SEMM. Nah, mungkin langsung saja kita masuk ke soal pertama, yakni strategi digital marketing produk kopi lokal. Nah, pertanyaannya seperti di sini. Anda adalah seorang pengusaha muda di Jambi yang ingin memasarkan produk kopi lokal melalui media digital. Anda memiliki anggaran terbatas dan belum memiliki website, namun aktif di Instagram dan WhatsApp. Buatlah strategi digital marketing sederhana yang bisa diterapkan oleh pengusaha tersebut selama 3 bulan ke depan. Sertakan tujuan pemasaran, target pasar, kanal digital yang digunakan, jenis konten yang akan dibuat, serta cara mengukur keberhasilan. Nah, sebagai pengusaha muda Jambi, strategi digital marketing sederhana ini berfokus pada peningkatan awareness dan penjualan kopi lokal. Target utamanya adalah anak muda usia 18 sampai dengan 35 tahun yang aktif di Instagram dan juga WhatsApp. Kita gunakan Instagram sebagai etalase visual dan storytelling tentang keunikan kopi, lalu WhatsApp sebagai saluran pemesanan langsung. TikTok juga bisa menjadi sarana bercerita ringan tentang proses kopi dan gaya hidup ngopi. Konten yang dibuat juga harus edukatif, interaktif, dan punya cerita lokal. Indikator keberhasilan bisa kita lihat dari kenaikan engagement, peningkatan jumlah pemesanan, dan feedback pelanggan. Dengan strategi ini, kopi lokal punya peluang besar untuk berkembang meski dengan budget terbatas. Baik, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Teman-teman bisa lihat pertanyaannya di sini. Sebuah UMKM di bidang fashion lokal mengalami penurunan penjualan meskipun aktif di media sosial. Tugasnya adalah analisis kemungkinan penyebab penurunan tersebut dari sudut pandang digital marketing. Berikan solusi strategis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan penjualan kembali. Banyak UMKM fashion mengalami penurunan penjualan karena strategi digital yang hanya fokus jualan produk tanpa membangun cerita ataupun kedekatan dengan audiens. Masalah utamanya ada pada konten yang monoton, minim riset tren, serta interaksi yang lemah. Solusi yang bisa dilakukan adalah melakukan rebranding dengan mengangkat gaya hidup, kolaborasi dengan influencer mikro lokal, mengoptimalkan tampilan marketplace, serta menggunakan iklan digital dengan segmentasi spesifik. Selain itu, analisis data mingguan wajib dilakukan agar strategi bisa dievaluasi dan disesuaikan. Dengan pendekatan ini, UMKM Fashion akan lebih adaptif dan kompetitif. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yakni mengenai evaluasi kampanye influencer marketing. Ya, pertanyaannya masih sama, ada di sini juga. Sebuah brand skincare menggunakan influencer lokal untuk mempromosikan produknya. Namun, hasil penjualan tidak sesuai ekspektasi. Evaluasi apa yang perlu kita lakukan terhadap kampanye tersebut? Apa indikator keberhasilan kampanye influencer marketing dan bagaimana cara mengoptimalkannya? Oke, banyak kampanye influencer marketing gagal bukan karena produknya jelek, tapi karena influencer yang dipilih tidak sesuai dengan target. Konten yang dibuat terasa kaku dan tidak natural sehingga tidak menyentuh audiens. Indikator keberhasilan kampanye ini harus jelas, yakni dengan peningkatan reach, engagement, brand mention, dan penjualan lewat referral link. Strateginya, pilihlah micro influencer dengan engagement tinggi dan audiens lokal. Buat mereka bercerita secara personal, bukan sekadar promosi. Gunakan affiliate link untuk mengukur hasil nyata. Kolaborasi jangka menengah lebih baik untuk membangun kepercayaan dan loyalitas audiens. Kita masuk ke studi kasus, yakni strategi konten untuk startup. Ya, pertanyaannya, sebuah startup teknologi edukasi ingin meningkatkan awareness dan engagement di TikTok dan Instagram. Buatlah analisis strategi konten yang sesuai dengan karakteristik kedua platform tersebut. Jelaskan jenis konten, frekuensi posting, dan pendekatan storytelling yang efektif. Untuk startup edukasi, konten bukan hanya soal informasi, tapi juga soal cara menyampaikannya.
Instagram bisa dipakai untuk membuat visual edukatif dan reels informatif. Sedangkan TikTok cocok untuk storytelling ringan dan konten hiburan edukatif yang relate dengan anak muda. Strateginya adalah membuat konten ringan dan konsisten, kolaborasi dengan komunitas, dan mendorong interaksi melalui quiz dan challenge. Keberhasilan bisa diukur dari kenaikan pengikut, engagement, klik tautan ke platform utama, dan partisipasi audiens. Kuncinya adalah menggabungkan edukasi dengan gaya yang ringan dan autentik. Mungkin itu saja penjelasan terkait dengan 4 soal yang telah diberikan dosen saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.